warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Putri Setiawan dari kelas 9C, absen 26. Hari ini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada masa ini muncul gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Gerakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Tetapi pada akhirnya gerakan ini digagalkan. Yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Sekamaji Marijan Kartosurwiryo. Gerakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Dan walaupun pergerakan itu bertentangan dengan Islam, tapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah penganiayaan, perusakan, bahkan mereka merampas semua harta-harta penduduk. Dan pada akhirnya Kartosuryo dan pengikutnya ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang kedua, ada masa Orde Lama pada tanggal 1959 sampai dengan 1966. Yang kedua, ada masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi atau sistem demokrasi di mana seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat dalam kepemimpinan negara. Pemimpin negara Indonesia pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 dipimpin oleh DNID. Ketiga, ada masa Orde Baru, yaitu era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras karena terjadi peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan PKI mengakibatkan akibat yang fatal bagi partai itu sendiri karena PKI tersisihkan dari arena perpolitikan yang ada di Indonesia. Dan akhirnya masa jabatan Presiden Soekarno berakhir pada tanggal 1967. Era baru dalam pemerintahan di Indonesia dimulai pada masa transisi singkat, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1968 ketika Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pemerintahannya disebut sebagai masa Orde Baru, yang dimana visi utamanya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa ini, masyarakat Indonesia berharap banyak untuk masa ini, namun semua harapan penduduk Indonesia tidak bisa sepenuhnya terwujud. Dalam masa ini, kekuasaan presiden merupakan pusat dari semua proses politik di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi Pancasila ternyata masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni hanyalah menjadi alat politik penguasa belaka. Keempat, masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa banyak mendapat tantangan. Masyarakat Indonesia perlu mendapatkan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, bahkan kebebasan berpendapat. Sisi positif dari kebebasan tersebut adalah dapat memacu kreativitas pada masyarakat. Dan sisi negatifnya adalah bisa menimbulkan gaulan yang bebas dan juga pola komunikasi yang tidak beretika. Ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Descartes pada tahun 1746. Menurutnya, ideologi merupakan cabang filsafat yang disebut sains ideas, sains tentang ide.
Ia mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea dan logos. Idea mengandung arti mengetahui pikiran secara hafifah. Ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Pancasila merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah suatu hak bagi bangsa-bangsa di dunia. Terdapat juga dalil objektif, yaitu isinya bahwa penjajah sangat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, karena bangsa penjajah berlaku sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia. Terdapat juga dalil subjektif yang isinya yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari bangsa penjajahan. Dari kedua dalil tersebut mengandung bahwa Indonesia harus menentang segala penjajahan dalam bentuk apapun. Dalam alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang didapat harus bisa membawa masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya, yaitu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka yaitu negara yang bebas dari bangsa lain. Negara yang bersatu yaitu negara yang bersatu dalam satu kesatuan. Dan negara yang berdaulat yaitu negara yang bisa menentukan kebijakan tanpa campur tangan orang lain. Negara yang adil yaitu negara yang memberikan keadilan terhadap bangsa dan negaranya. Negara yang makmur yaitu negara yang mewujudkan kesejahteraannya bagi masyarakatnya. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diraih adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Rasa syukur bangsa Indonesia terhadap Tuhan itu menjadikan faktor pendorong untuk mencapai cita-cita nasionalnya. Dalam alinea keempat menjelaskan bahwa kemerdekaan memiliki tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki segala sesuatu, pemerintahan, dan segala sesuatu itu harus didasar dengan hukum. Prinsip bentuk negara Indonesia yaitu republik, dan memuat dasar negara yaitu Pancasila yang bulat dan tak terpisahkan dengan adanya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan atau pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran persatuan negara. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggaraan negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat.
Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dalam dasar kemanusiaan yang adil dan beradab atau pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga merupakan hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia. Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata leluhur, tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tidak hanya dilakukan dengan cara tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Demikianlah ringkasan materi bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melakukan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintah seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintah sebagai wujud pelaksana kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. 2. Teori kedaulatan.
A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal negara segala sesuatu, causa prima. B. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Letak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli tahun 1467 sampai 1527 melalui karyanya. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. C. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. D. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. E. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa